Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah pada hari ini. Sekarang kita akan mengkaji tentang peningkatan keterampilan berbicara siswa SD. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, guru harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Hambatan apa yang menyebabkan mereka kurang lancar dalam berbicara? Kemudian metode dan media apa saja yang dapat diterapkan. Dalam KBBI, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, berunding ataupun merundingkan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata secara lisan untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan untuk menyampaikan pesan. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima pesan atau informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penjedaan. Berbicara adalah keterampilan yang memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan menggunakan kata-kata dan suara yang dihasilkan oleh alat bicara, seperti mulut dan lidah. Berbicara melibatkan kemampuan untuk mengorganisir dan menyampaikan pikiran secara jelas dan terstruktur, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Keterampilan berbicara meliputi kemampuan untuk memilih kata yang tepat, menggunakan intonasi dan nada suara yang sesuai, dan mengatur irama bicara dengan baik agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan menarik perhatian pendengar. Selain itu, keterampilan berbicara juga meliputi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, sehingga dapat memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan sosial yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk berbicara dengan baik dan efektif dapat membantu seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang baik, membangun hubungan sosial yang positif, dan memimpin kelompok atau organisasi dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbicara merupakan bagian penting dari pendidikan di sekolah. Hambatan pembelajaran berbicara. Para pemirsa, para hadirin di mana saja berada, sekarang kita memasuki tentang hambatan pembelajaran berbicara. Beberapa hambatan yang dapat menghambat pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar antara lain: rasa takut. Rasa takut atau cemas saat berbicara di depan umum atau di depan kelas dapat menjadi hambatan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Siswa yang merasa takut atau cemas dapat sulit untuk mengungkapkan diri secara bebas dan mengalami kesulitan dalam mengorganisir ide-ide mereka. Yang kedua, kurangnya pengalaman siswa di sekolah dasar mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam berbicara di depan umum atau dalam situasi formal. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengorganisir ide-ide mereka dan membuat presentasi yang efektif. Yang ketiga, kurangnya keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Siswa yang tidak memiliki keterampilan mendengarkan yang baik mungkin kesulitan dalam memahami petunjuk guru dan sulit untuk memahami pesan yang disampaikan oleh teman sekelas. Yang keempat, kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi dapat membuat siswa kurang tertarik dalam belajar keterampilan berbicara. Siswa mungkin merasa bosan atau tidak tertarik dengan topik yang diajarkan, sehingga sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, kurangnya perhatian. Lingkungan yang bising atau distraktif dapat membuat siswa kesulitan untuk memusatkan perhatian mereka pada pembelajaran keterampilan berbicara. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami instruksi dan kesulitan dalam mengorganisir ide-ide mereka. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti memberikan dukungan yang positif, memberikan latihan yang berulang-ulang, dan membuat lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, guru juga dapat memotivasi siswa dengan memberikan umpan balik yang positif dan memberikan penghargaan untuk pencapaian mereka. Metode yang dapat digunakan. Ada beberapa metode pembelajaran keterampilan berbicara yang dapat diterapkan di sekolah dasar, diantaranya role play.
atau bermain peran. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa untuk berperan sebagai karakter dalam suatu situasi atau peran tertentu. Guru bisa memberikan topik yang berhubungan dengan keterampilan berbicara, seperti bagaimana cara memperkenalkan diri, bagaimana cara meminta bantuan, atau bagaimana cara berbicara di depan umum. Siswa kemudian berperan sebagai karakter dan berbicara dengan teman sekelas atau guru. Yang kedua, diskusi kelompok. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa untuk berbicara dalam kelompok kecil dengan teman sekelas. Guru memberikan topik yang berhubungan dengan keterampilan berbicara, dan siswa diharapkan untuk berbicara dengan bahasa yang jelas dan berstruktur. Guru juga memberikan pertanyaan yang spesifik untuk membantu siswa berbicara dengan lebih terstruktur. Yang ketiga, pengamatan model. Metode pembelajaran ini melibatkan pengamatan siswa terhadap orang lain yang sudah mahir dalam keterampilan berbicara. Guru bisa menunjukkan video atau meminta siswa untuk mengamati orang lain yang berbicara di depan umum atau dalam situasi formal. Setelah itu, guru bisa meminta siswa untuk mempraktikkan keterampilan berbicara yang mereka amati. Yang keempat, berbicara di depan kelas. Metode ini adalah metode pembelajaran keterampilan berbicara yang paling umum di sekolah dasar. Guru memberikan topik atau pertanyaan tertentu dan meminta siswa untuk berbicara di depan kelas. Guru bisa memberikan umpan balik atau saran untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Ada metode-metode lain, tentu saja masih banyak, dan tidak disebut ke semua, tapi sedikit saja akan saya sebutkan. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pengajaran berbicara, di antaranya sebagai berikut. Ulang ucap, lihat ucapkan, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, pertanyaan menggali, melanjutkan, menceritakan kembali, percakapan, parafrase, reka cerita gambar, bermain peran, wawancara, dan memperlihatkan, dan bercerita atau show and tell. Langkah-langkah pembelajaran metode show and tell yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara adalah pengenalan show and tell dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan show and tell. Pemodelan oleh guru dengan menunjukkan pada anak bagaimana cara bershow and tell dengan benda pribadi, makanan, gambar foto, memberikan kesempatan kepada masing-masing anak untuk melakukan show and tell dalam waktu tertentu, dan setelah melakukan show and tell, anak diberi kesempatan bertanya jawab. Guru memfasilitasi, mendorong, dan membantu anak bertanya yang relevan dan menjawabnya dengan relevan pula. Para pemirsa, para pelajar, para mahasiswa, sekarang kita akan masuki media pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara di SD. Yang pertama, video. Video merupakan media yang efektif untuk memperlihatkan contoh keterampilan berbicara dalam situasi nyata. Guru dapat menggunakan video untuk menunjukkan cara-cara berbicara yang baik dan benar. Yang kedua, audio. Audio dapat digunakan untuk memperkenalkan siswa pada berbagai variasi intonasi dan cara berbicara yang baik. Guru dapat menggunakan rekaman audio yang menunjukkan contoh keterampilan berbicara yang tepat. Yang ketiga, gambar. Gambar dapat membantu siswa memahami topik yang diajarkan dan membangkitkan imajinasi mereka. Guru dapat menggunakan gambar untuk menunjukkan gambaran umum topik yang sedang dibahas atau untuk menjelaskan topik yang abstrak. Yang keempat, buku cerita. Buku cerita dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara yang baik dan juga membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca. Guru dapat memilih buku cerita yang sesuai dengan usia siswa dan berkaitan dengan topik yang sedang diajarkan. Yang kelima, permainan bahasa. Permainan bahasa dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengajarkan keterampilan berbicara. Guru dapat menggunakan permainan seperti tebak kata, permainan peran, atau permainan bahasa lainnya untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang keenam, presentasi. Presentasi dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Guru dapat meminta siswa untuk membuat presentasi tentang topik tertentu atau tentang kegiatan yang mereka lakukan di kelas. Yang terakhir, dalam memilih metode pembelajaran keterampilan berbicara yang tepat, guru harus memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan belajar. Hal ini akan membantu guru memilih metode pembelajaran yang paling efektif
dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam memilih media yang tepat, guru harus memperhatikan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Hal ini akan membantu guru memilih media yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, para mahasiswa di mana saja berada, itulah kajian kita tentang peningkatan keterampilan berbicara di sekolah dasar. Demikian materi yang saya sampaikan dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.